Selebers Feni Alberti kembali meluapkan emosinya terhadap sang mantan suami Akash Elahi. Melalui media sosial TikTok, Feni belak-belakan mengungkapkan kebiasaan buruk pria asal Pakistan itu. Tidak hanya berselingkuh, rupanya Akash juga pernah menyuruh Feni membayar 1 juta rupiah setelah bersenang-senang dengan perempuan lain. Bahkan Feni pernah ditagih langsung oleh seorang perempuan tunasusila karena Akash lupa membayar. Tidak hanya itu, Feni juga mengungkapkan saking banyaknya selingkuhan Akash, Feni sampai lupa berapa jumlah totalnya. Namun ia juga menegaskan bahwa istri Akash saat ini bukanlah salah satu dari mereka. Dia itu pernah tiduran di perempuan, minta bayar 1 juta. Cewek itu tidak dibayar, chatnya sama saya. Laki kau kalau main sama ini bayar dong, jangan mau gratisan. Aku bilang ke sini kamu aku bayar, lebih dari itu 10 juta aku bayar, datang kamu sini. Oh, dia berhubungan sama perempuan di Duhat, dia nggak bayar. Nggak bayar. Ceweknya nagih ke Feni. Iya, dibikinlah dibikin video. Maunya gratisan, ada dia juga di situ di hotel. Oh ya? Iya, ada. Sampai cewek itu nagih ke Feni. Iya, nagih ke aku, nggak ada malunya dia. Kalian itu tidak ada keributan yang terjadi dalam keluarga kalian, di dalam pernikahan kalian yang diakibatkan oleh pihak ketiga. Orang ketiga? Yes. Benar? Pak. Nah. Banyak. Sampai nggak bisa aku hitung. Nah. Tapi bukan dia selingkuh itu banyak. Sampai nggak bisa aku hitung. Tapi bukan sama istri yang sekarang ya. Lalu? Oh, bukan? Bukan. Bukan sama yang sekarang? Bukan. Sementara terkait nafkah 50 juta, Feni menegaskan itu sebenarnya utang lama Akash, bahkan sebagian uangnya pun masih tertahan. Ia pun lantas mengenang momen pertama kali bertemu dengan Akash. Pria Pakistan itu datang sambil menangis karena mobilnya hendak ditarik. Merasa kasihan, Feni pun membelikan mobil itu namun sengaja dibuat seolah-olah hadiah dari Akash demi menjaga nama baik suami. Ironisnya, setelah semua pengorbanan itu, Feni malah dilabeli pelakor oleh publik. Nggak hanya itu, seleb TikTok asal Pontianak itu juga meminta tim hukum Akash berhenti berkoar di media dan tidak perlu ikut campur lebih jauh. Sambil menangis, Feni mengaku tersinggung dengan pernyataan pengacara Akash yang hanya memikirkan kondisi psikis istri ketiga Akash tanpa sedikit pun simpati pada dirinya. Ia pun mengandaikan bagaimana jika suatu hari anak sang pengacara merasakan hal yang sama seperti yang dialaminya. Dia bilang dapatnya dibeberkan seperti itu 50 juta itu utang dia dari Sipik, dari yang Sipik. Dia bilang dia kasih aku itu uang, aku juga ada di sana. Aku bilang aku angkat derajat dia. Aku waktu kenal dia siapa? Nangis datang minta tolong mobil dia ditarik. Aku beliin mobil Sipik, aku bilang dia yang kasih hadiah biar nama dia bagus. Sampai pada saat itu aku yang dibilang pelakor, Pak. Ibu itu coba suruh diam, suruh kliennya aja, kliennya ibu urus si kumbang ke larva itu. Salah kliennya, ya tidak usah ikut campur, Pak. Jadi coba menimpa anak ibu gimana? Sementara itu, kuasa hukum Feni mengecam keras pernyataan liar tim pengacara Akash yang dianggap melanggar kode etik. Ia menjelaskan bahwa setiap pernyataan lawyer wajib bersumber dari klien, bukan asal bunyi. Menurutnya, membahas kondisi mental istri ketiga Akash tanpa memikirkan tekanan psikologis Feni sangat tidak bijak dan hanya menambah luka kliennya. Kalian bukan pengacara yang mengurus perceraian. Kalian hati-hati loh ya, ini sudah dugaan melanggar kode etik kalian sudah besar di sini. Hati-hati, gue bilang. Jangan terlalu lincah kalian memberikan statement di media tentang sesuatu yang di luar ranah kalian. Statement itu kan pasti dapat keterangan dari klien ya. Tidak mungkin lawyer itu berkata-kata sendiri, kecuali lawyernya kurang tidur kali. Kayak ada juga kadang beberapa lawyer begitu. Jadi pengacara cewek itu ngomongin masalah psikis dari istrinya si A itu terganggu sekarang, mentalnya terganggu. Kalian bisa bayangin nggak mental klien saya, psikis klien saya terganggu seperti apa sampai-sampai
orang yang berhubungan sama dia bisa menagih ke klien saya. Kalian sempat berpikir nggak tentang klien saya? Kalian juga berdua di sana wanita loh. Kalian bisa pikir nggak rasa sakit wanita ini? FYI aja nih, Feni Alberti sendiri merupakan seorang TikTokers yang berusia 22 tahun yang berasal dari Pontianak. Feni menikah pada tahun 2022 lalu dengan Akash Elahi, pria asal Pakistan yang sudah tinggal di Indonesia sejak tahun 2020. Sejak masih pacaran, keduanya sering membuat konten di TikTok. Ia pun sempat dilabrak oleh istri sah Akash pada saat itu hingga akhirnya Feni dan Akash membuat video klarifikasi yang berujung kontroversi di kalangan netizen. Usai menikah secara siri, Feni dan Akash dikarunia 2 anak laki-laki yakni Izhan dan Malik Azan Elahi. Namun, 2 tahun setelah pernikahannya, Feni justru mengungkapkan fakta gila yang mengejutkan publik. Tepatnya pada tanggal 4 Februari 2024, Feni mengungkapkan bahwa ia terinfeksi penyakit menular seksual yang didapat dari suaminya. Feni pun akhirnya resmi digugat cerai Akash dan sang suami telah menikah lagi dengan wanita lain. Setelah viral curhatan Feni, Akash dan istri barunya kerap dirujak netizen. Bahkan sampai dijuluki Walid yang mengacu pada film viral asal Malaysia. Hingga kini proses sidang cerai Feni dan mantan suaminya, Akash, masih terus bergulir di pengadilan. Feni juga telah menghadiri sidang mediasi pada 17 April lalu. Feni pun mengaku sakit hati karena Akash meragukan anaknya sendiri dan sempat meminta untuk tes DNA kedua anak mereka. Sementara pihak Akash menjelaskan bahwa tes DNA diperlukan untuk keperluan sidang isbat anak, bukan karena tidak mengakui darah dagingnya sendiri. Sebagai pihak yang tergugat hadir seperti biasa, lebih cepat. Cuma kebetulan tadi yang menggugat juga hadir. Kemarin kan cuma lawyer doang. Ya. Jadi kita sudah masuk ke ruang sidang. Setelah itu diarahkan ke ruang mediasi. Pada saat di ruang mediasi saya tidak ikut masuk, hanya Feni dan dia saja. Jadi lebih baik Feni yang menjelaskan untuk momen ini. Gimana Kak Feni tadi sempat mediasi? Apa yang terjadi di dalam ruang mediasi? Apa aja Apa aja? yang dibahas Kak Feni bersama mantan suami ya? Karena kan sudah Ya, karena sudah ada surat pernyataan perceraian. ya. Nah, terus Ada obrolan bahkan apa? di ujung surat itu dibuat lagi berlaku demi undang-undang dan tidak bisa dituntut lagi. Undang-undang udah dipakai kan, bukan hanya pernyataan saja. Oke, gimana? Gimana Kak Feni tadi di ruang mediasi? Ya. Mungkin majelis hakim seperti apa saran-saran? Masih belum ngerti. Sebenarnya masih belum ngerti. Masih diproses juga tanggal nanti ketemu lagi tanggal 24. Tapi saya nggak tahu, bingung juga. Kok bisa didaftarkan, sedangkan saya tidak pernah mendaftarkan. Kamu mau disebutkan cerai, kenapa baru sekarang? Ya kamu kalau mau menikah, nikah aja. Kenapa baru sekarang? Soal anak kan juga meragukan anaknya. Iya. Jadi nggak usah usik saya dan anak saya juga. Nah, tadi sempat katanya diminta tes DNA. Iya. Nah, itu yang minta dari majelis kah atau dari pihak mantan suami? Dari mantan almarhum. Nah, terus? Hah? Terus enggak, dia teringat dia. Ya. Terus Artinya kenapa alasannya tidak mau Kak Feni Nggak mau. untuk Emang mau. melakukan Buat apa tes lagi? DNA? Karena kan yang di sana meragukan kalau itu anaknya. Heeh. Nah, kenapa Kak Feni nggak mau? Nggak mau kan dia kan sudah meragukan. Jadi untuk apa lagi, untuk membenarkan lagi? Iya kan? itu kan penghinaan. Nah, seorang wanita itu kalau anaknya diragukan tuh sakitnya gimana loh? Tadi juga mediasi juga dia cerita, itu Feni itu sambil nangis-nangis. Padahal muka dia tuh mirip banget loh. Mirip banget muka dia. Bisanya dia meragukan. Tidak bisa dihubungin untuk asistennya Akash sendiri ya, bisa dijelaskan apakah hubungannya itu terbuka by WhatsApp-nya atau memang diblokir. Artinya Yang itu di WhatsApp. Ya karena waktu itu Mas sering kasih bulanan buat anak
Berapa kalau boleh tahu? Jumlahnya? Iya, 5 juta. 5 juta. Untuk 2 anak ya? Iya, 2 anak. Per bulan ya? Apa? Per bulan. Setiap tanggal 1 pasti akan transfer itu buat anaknya. Setiap mau ketemu ya udah dilarang-larang itu dia. Suaranya boleh betul. diketemukan. Suaranya suaranya nggak bisa. Oh, ya. Setiap waktu Akas mau bertemu anak itu selalu nggak boleh aja, nggak boleh dibolehin sama Penny, nggak tahu karena apa. Yang penting Akas itu selalu kangen sama anaknya kan, namanya seorang bapak ya udah pengen ketemu anaknya, tapi dari sana itu sering nggak diperbolehkan buat ketemu karena sebabnya juga nggak tahu kenapa, mungkin dia benci atau apa. Yang penting kan harusnya ya udah seorang ibu kasihlah akses buat bapaknya ketemu, kan buat anaknya doang. Buat ibunya ya udah. Ya untuk bekas orang tua itu, suami istri itu kan pastinya terjadi konflik itu wajar ya. Kita masih apa ya, memahami lah ego masing-masing. Tapi untuk anak sendiri itu kan butuh kasih sayang kedua belah pihak. Apalagi ini orang tua. Jadi saya mohon juga untuk pengacaranya Bu Feni untuk tidak memanas-manasi hal-hal yang sepatutnya harusnya kita redam. Jadi isu-isu perselingkuhan atau pengelapan, coba deh kita duduk bareng, kita ketemu agar hal yang seperti ini tuh seharusnya tidak bagus ya dijadikan konten, apalagi konten seorang pengacara yang dimana harusnya kita bisa duduk bareng nih untuk bisa memberikan win-win solution untuk klien kita masing-masing.